Selamat datang di channel Manusia Polos. Mungkin kalian yang udah kangen ya sama penelusuran kita kali ini. Kita akan membuat video penelusuran lagi yang mungkin kalian sudah tunggu-tunggu. Oh my god! Wow! Karena beberapa episode kemarin kita sempat membuat selingan, yaitu video-video cerpen. Tapi kali ini mungkin karena banyak reaksi dari para netizen yang ingin kita penelusuran, jadi kita akan coba membuat video penelusuran lagi di episode serem yang kali ini berada tetap di wilayah Tangerang Selatan, yaitu tepatnya di kolam renang yang konon katanya kolam renang tersebut banyak terjadi kisah-kisah misteri di dalamnya. Mari kita telusuri. Oke, gengs, kita udah di ini nih, tadi kita openingnya di depan gitu. Jadi kita udah menuju kolam berenangnya. Tapi memang kolam berenang ini bertepatan dengan sebelahnya ini hutan kota. Ada sih bacaan dari Pemda setempat bilangnya hutan kota. Tapi kita nggak bisa sebutin nama tempatnya itu apa. Nanti kalian kalau yang tinggal di daerah Tangerang Selatan mungkin akan tahu sendiri kita menelusuri di tempat mana. Oke geng, kita lihat. Berhubung senternya pada nggak ada, jadi gue pakai handphone cuy. Jadi kita di sebelah ini juga ada danau nih. Ada lihat ya. Ada danau, dan kata security yang jaga di perumahan sebelah sini, yang banyak itu bukan hantunya atau apanya, yang banyak ulernya katanya. Jadi kita harus hati-hati, karena kalau hantu tuh nggak bisa gigit, ular bisa gigit. Wah, jalanannya udah rusak sekarang. Jadi ya, bertahan cuy. Sampai sini. Nah, ini kita udah di. Jadi yang kita lewatin ini sebenarnya jalur buat apa? Jogging track. Kalau jadi sebelahan kita ada ada kolam renang, jogging track sama danau. Lokasinya sih sangat luas, kira-kira berapa hektar gitu, kan sampai 10 hektar sih. Itu lumayan serem. Nah, kita mau menuju kolam renangnya, geng. Nah, kita sudah sampai di letak posisi dulu ini bisa dibilang kantin. Jadi ini kantin, kalau ada orang masuk bayar buat renang, ini dijadiin kantin nih, kayak jual makanan, mie ayam sih dulu kayaknya disediain mie ayam kayak gitu loh. Tapi yang ini tuh udah pada hancur, nggak ini. Udah nggak layak lah. Nah, ini kantinnya ya. Kita coba sebelah ruang sebelahnya. Nah,
Ini tempat ini ya, filter dari kolam renang tersebut. Kita nggak bisa lewatin karena udah jadi genangan air. Bisa dilihat sendiri nih kalian, parah ya. Tuh, memang benar ini mah kalau dibilang selain habitatnya para hantu atau setan atau makhluk astral, bisa jadi habitat hewan liar juga, kayak ular, kodok. Tuh, benar nggak? Ada bunyi pluk sebelah sini. Ya. Nah, oke. Kita masuk ke tanah bersih. Ini nih tempat, kalau bisa dibilang nih tiketing ya. Jadi perbatasan ini sebenarnya jalan raya nih, langsung jalan. Jadi ada ini. Nah ini buat beli tiketnya di sini nih. Kayak gitu, bisa langsung dari dulu. Nggak mau berenang 2 gitu. Kita kasih tiketnya dari sini gitu. Nah ini ruang tiketnya. Atau ini ruangan apanya nih? Ruang apa nama? Ruang ganti para pekerja. Oh iya, buat istirahat kali ya. Iya. Ya, kita yang deket dulu gitu. Kayak gini doang. Nah ini buat istirahat mereka atau buat naruh duitnya kali ya. Tuh kan masih ada. Lihat tuh, bersih buka tahun berapa nih? Lama banget. Ada mereknya gitu? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada mereknya iklan dulu. Fire Lovely. Tuh, Fire Lovely. Oh ya, ya udah lama sih ini, udah dari gue SD. Tapi memang ceritanya di kolam renang ini waktu gue zaman SD atau SMP gue lupa, itu ada sempat yang meninggal gengs di daerah di kolam renang tersebut. Sebenarnya kolam renangnya nggak dalam-dalam amat, tapi meninggalnya karena tenggelam. Karena man bilangnya kalau tenggelam itu? Iya, kehabisan napas, nggak bisa. Iya, nggak bisa napas, aneh. Mereka yang bilang sih aneh. Dan satu hal lagi, kolam renang di Witana Harja ini airnya nggak pernah bening, selalu hijau. Entah kenapa nya, gue nggak tahu ya. Yang pasti Witana Harja. Kalau menang di sini, pokoknya ya begitu, nggak pernah bening gitu, selalu hijau. Oke, kita sudah di lokasi tiketing. Awalnya ya lumayan, tapi gue belum merasakan sesuatu yang aneh. Oke, geng, setelah tadi kita udah udah setengah perjalanan sih ini. Jadi kita sudah sampai tiba di pintu masuk gerbang buat ke arah kolam renang. Tapi kita ada beberapa ruangan lagi yang kita akan telusuri. Entah seberapa horornya, kita akan coba. Karena manusia polos akan menghadirkan sesuatu yang beda dan tidak ada settingan. Pokoknya YouTube manusia polos itu no kaleng-kaleng.
Mari kita telusuri jalan-jalan. Jadi banyak apa namanya, ini ruangannya sih sebenarnya cuma panjang ini doang, dibagi-bagi beberapa tempat. Ada kolam renang, tempat inian. Nah, kita sudah mau menuju ke ruangan setelah pintu masuk, yaitu ruangan kamar mandi. Kalau feeling gua ular nih, ular coy. Desisannya desisan ular kobra nih. Kita lihat dulu, gengs, apakah ini periksa dulu. Ish. Kobra coy. Ini aslinya ini mah desisan ular kobra nih. Ya, atas ya, atapnya ngeri. Yuk, ini ruangan kamar mandi. Aman. Oh, Aman. di atas aman. Serius cek. Puji. Ini apa? Arif kan? Hah? Wah, anjing lu. Gua ngomong gitu. Enggak, udah cek gitu. Iya kayak gitu ya. Kalau di sini nih, selipan ini kayaknya. Hah? Sini nih, ada nggak? Takutnya ada. Iya, di sebelah sana. Lihat atap ya? Atap juga yang ular. Pakar ular nih, gua gak pakar-pakar banget, cuman sisa ular tadi. Entah ular entah apa gua gak tahu. Nah ini kamar mandi guys, kita bisa lihat. Ya ini kamar mandi guys, kita kamar mandi. Oke. Jadi waktu kita masuk ke ruangan ini, bunyi desisan ular kayak gitu. Tapi kita ada di ruangan ini ternyata nggak ada ular. Entah ada atau enggak, tapi yang kita lihat secara pandang mata tuh nggak ada. Entah itu suara ular atau ya suara makhluk-makhluk yang tidak kita lihat, tapi kita bisa rasakan. Kamar mandinya ada 4. Jadi kamar mandinya kayaknya ini ya, apa, cewek cowok masuk dalam satu tempat. Enak tuh bang. Iya. Baca. Awalnya juga lain emang ya. Iya. Kalau jerami begini, ular. Di ruangan terakhir guys, kayaknya kamar mandi juga nih. Iya bener, kamar mandi. Nah kita lihat dulu. Ish.
Ya, ini kamar mandi juga sama kayak tadi. Cuman kita harus lihat dulu maksudnya ada ular. Kalau kalian mungkin ngeri ya, takut ada setan, kita ngeri ada ular. Mungkin ngeri. Nah, iya. Ini kamar mandi. Oh, jadi salah prediksi gua pikir dari satu cewek sama cowok, ternyata dibedain. Ini kamar mandi kedua yang kita telusuri. Aman, aman, aman. Oke. Wah, ini lebih horor lagi tuh. Ini. Kalau ini gue lumayan ini ya, sih kenapa? Terus, kalau dari sisi binatang apa? Udah sampai pada nunggu pohon-pohon kecil gitu, baru nunggu. Jadi karena bocor dia turun air, jadi sampai ini sampai ada akar pohon beringin. Nah, oh ini apa? Rem gitu. Oke, kita sudah di lokasi kedua kamar mandi. Sebenarnya gue mau ketawa kenapa? Karena di balik kamera banyak kru gua yang gini. Oke, ini udah lokasi terakhir, maksudnya apa? Lokasi dimana saat pintu masuk tuh ada tiketing, ada kantin, ada apa namanya, kamar mandi yang dibagi dua. Kita akan menuju kolam renangnya, gengs. Ini sih kita udah tepat di lokasi kolam renangnya. Sekarang kolam renangnya yang kolam renang kecil nih, atau bisa dibilang buat kolam renang anak. Ini lokasinya. Oh, airnya udah, warna hijau lagi nih, udah hitam airnya. Jadi gue akan mau coba ceritakan sedikit. Kolam renang ini sebenarnya dulu punya swasta sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu. Cuma nggak lama jadilah yang namanya Tangerang Selatan. Dan jadi kayak ini kosong karena ini kena imbasnya, jadi mau perebutan gitu, perebutan antara pemerintah dan pihak swasta. Jadilah kolam renang ini sengketa, makanya cukup lumayan lama juga kosongnya karena perebutan itu. Dan banyak yang bisnisnya sebenarnya yang kita dapat dari kita tersebut ini, banyak yang meninggal di kolam renang tersebut. Dan ada dulu yang namanya siluman buaya buntung. Kenapa bisa gue ceritain masuk ke sini siluman buaya buntungnya? Karena kolam renang ini tepat bersebelahan sama yang namanya danau. Jadi ya itu cerita-cerita horornya siluman buaya buntung. Ada buaya putih juga. Yang gue dapat juga infonya, siluman itu naik waktu zaman danaunya ini dibersihkan, waktu pakai alat penguruk gitu. Jadi dia naik ke salah satu traktor itu, naik ke traktornya silumannya kayak gitu. Itu aja sih yang gue dapet info. Kita akan coba menelusuri di ini kolam renang besarnya yang buat dewasanya. Dan gue punya satu tempat lagi setelah kolam renang ini. Mau apa
apa tempat itu mau kita lihat seperti apa kolam renang itu. Yuk kita ikutin dulu. Nah ini kita udah di kolam renang dewasanya nih. Nah ini dia nih. Kalau ini lumayan cukup dalam, sekitar 2-3 meter untuk dewasa. Nah kebetulan ya waktu gue SD atau SMP yang meninggal itu di kolam renang dewasa ini, entah kehabisan napas atau tenggelam atau apa gue nggak ngerti deh, tapi banyak kejadian tersebut dikaitkan dengan hal-hal misteri. Kita sambil lihat kolam renang ini, terus kita ke lokasi yang akan gue tunjukin sama kalian. Jadi lokasi ini nggak jauh dari jalanan umum di perumahan tersebut. Iya, tapi yang gue tahu tempat ini terkunci, tapi kalian bisa melihat nanti dari kamera ya. Jadi ada apa? Kita nggak bisa masuk, tapi memang ruangannya segini doang. Ini lumayan udah parah ya. Hampir belasan tahun juga ini kosong. Coba iya kosong guys, padahal kalau kita masuk keren banget nih, ada beberapa ruangan kunci. Nggak kelihatan. Kelihatan kali. Nggak.